Oke, baik, sudah siap. Nah, yang kedua adalah metode pendakian bukit atau hill climbing Nah, metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian, hampir sama dengan generate and test, hanya saja proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik, di mana pembangkitan keadaan berikutnya itu sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetesan. Nah, tes yang berupa fungsi heuristik ini akan menunjukkan seberapa baiknya nilai tebakan yang nanti diambil terhadap keadaan yang lainnya yang mungkin. Jadi hampir sama seperti generate and test, tetapi nanti metode pengujiannya yang berbeda. Hill climbing atau disebut istilahnya ini hill climbing ya, atau mendaki bukit. Nah, pendakian bukit ini merupakan salah satu metode yang termasuk dalam metode pencarian heuristik. Nah, dinamakan hill climbing atau pendakian bukit karena mempunyai aturan produksi. Jadi dengan cara menukar dua posisi kota, nah nanti intinya itu membentuk seperti bukit. Nah, hill climbing ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu simple hill climbing atau yang hill climbing sederhana, dan steepest ascent hill climbing. Ini hill climbing dengan memilih kemiringan yang paling tajam atau kemiringan yang paling curam. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, simple hill climbing. Algoritmanya adalah ini mulai dari keadaan awal, kemudian lakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Berikutnya, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Nah, lanjutkan. Yang pertama ini mencari operator yang belum pernah digunakan. Berikutnya, evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan, tapi nilainya lebih baik dari keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru menjadi keadaan sekarang. Kemudian jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Nah, ini langkah-langkah algoritmanya. Contoh kasus masih sama, kasus TSP, Travel Salesman Problem. Nah, operator yang digunakan adalah operator yang bisa menghasilkan kombinasi lintasan kota yang berbeda. Jadi bagaimana kombinasi menukar urutan dua posisi kota dengan suatu lintasan. Nah, urutan kombinasinya, bila ada n kota, maka kombinasi lintasannya adalah n faktorial, ini rumusnya, per 2 faktorial kali n min 2 faktorial. Pada kasus di atas, jika terdapat 4 kota, maka kombinasinya ada 6. Nah, 6 kombinasi pertukaran 2 kota. Nah, operatornya yaitu operator tukar kota ke I dengan kota ke C. Dinotasikan dengan simbol TK, I, C. Apabila ada 4 kota, jadi TK12, TK13 tukar TK14, TK23, TK24, TK34. Ini artinya TK12 tukar kota ke-1 dengan kota kedua, dan seterusnya. Nah, untuk n kota akan ada operator sebanyak ini, n faktorial per 2 faktorial per 2 faktorial kali n min 2 faktorial. Nah, pada pencarian ini penggunaan urutan kombinasi harus konsisten. Jadi penggunaan urutan kombinasi harus konsisten. Setelah kombinasi ditentukan, gunakan algoritma pengerjaan sesuai aturan metode simple hill climbing. Nah, kombinasinya tadi adalah TK12, 13, 14 dan seterusnya. Jadi penggunaan kombinasi ini harus konsisten. Contohnya pada kasus tadi, yang pertama adalah ABCD. Nah, BCD ini gunakan operator yaitu TK1,2, artinya tukar kota 1 dengan 2. Jadi tukar A dengan B, nanti B ke A, sehingga hasilnya ini. Jadi A ke sini, yang awalnya B ke sini. Berikutnya TK2,3, artinya tukar kota kedua dengan 3, yaitu CD dibalik jadi DC. Jadi tukar 2 dengan 3 ya. B tukar dengan C, C dengan B.
jadi ACBD. Dan seterusnya tukar 34 artinya tukar kotak ketiga yaitu CD, nanti D ke sini, C ke ujung, jadi D sini ditukar dan seterusnya. Nah, kemudian periksa ABCD tadi panjang lintasannya adalah 19, kemudian BACD panjang lintasannya yaitu 17. Nah, periksa jika kondisi ini lebih baik maka jadikan ini menjadi keadaan sekarang. Nah, sehingga yang terpilih setelah ABCD yang terpilih adalah BACD. Berikutnya lakukan lagi operator tukar lagi TK12, TK23. Nah, penggunaan operator ini tidak boleh terbalik, harus konsisten. Ketika yang pertama TK12, 23 dan seterusnya, berikutnya juga harus sama konsisten. Ini juga sama TK1, 2, 3 dan seterusnya. Ini juga sama dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini periksa BACD TK12, karena TK12 ini sama dengan sebelumnya maka tidak dipakai, yang digunakan BCAD. Cek ternyata ini nilai heuristiknya adalah 15, maka ini yang terpilih dan seterusnya. Yang berikutnya CBAD. Nah, ternyata ini nilai heuristiknya tidak lebih baik dari yang sebelumnya, maka geser. Nah, geser lagi mana yang keadaan sekarang ini lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, ternyata nilai 14 ini kurang dari yang 15, ini lebih pendek, maka ini yang terpilih. Kemudian cek lagi 15, ternyata yang terpilih ini dan seterusnya. Nah, sehingga solusinya di sini sampai di sini di bawah. Nah, ini diperoleh. Nah, ini nanti akan sehingga ini membentuk seperti bukit. Jadi membentuk seperti bukit. Jadi namanya hill climbing, jadi bergerak ke sini, ke sana. Jadi seolah-olah mendaki bukit. Nah, dari sini diperoleh nilai paling kecil yaitu jadi di daki ini. Nah, ternyata ini paling kecil adalah solusinya di BCA. Nah, berikutnya. Nah, cara mencarinya, pencarian dilihat dari anak kiri. Bila nilai heuristik anak kiri lebih baik, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Bila tidak, baru melihat tetangga dari anak kiri tersebut. Nah, tadi solusi yang dihasilkan adalah not di BCA 12 dengan lintasan terpendek dibanding yang lain. Nah, dengan metode ini tidak sebanyak generate and test, tetapi kelemahannya tidak semua solusi dapat ditemukan seperti pada metode generate and test, di mana generate and test itu ditemukan 2 solusi. Sedangkan pada hill climbing ini hanya tadi 1 solusi. Kemudian yang berikutnya pembatasan kombinasi operator. Jadi pembatasan kombinasi operator tadi ada 6 operator. Ketika kombinasinya terbatas, ini akan berpengaruh pada penemuan solusi yang tidak maksimal. Misalkan hanya menggunakan 4 operator saja. Nah, dengan menggunakan 4 operator ini diperoleh ini nilai yang paling minimum adalah BCAD. Jadi hanya menggunakan 4 operator, jadi operator tukar 1 2, tukar 2 3, tukar 3 4, kemudian tukar 4 1. Ternyata nilai minimumnya adalah 15, padahal di solusi yang sebelumnya adalah yang sebenarnya adalah 12. Jadi ini penggunaan operator sangat berpengaruh.